Assalamualaikum teman-teman semuanya, teman-teman Grab. Bagaimana kabar kalian? Ini ada yang komen, saya omong doang ya, bener emang saya omong doang. Kemudian mungkin kalau teman-teman yang penonton setia saya sudah tahu ya, dulu saya emang fokus di Grab. Jadi emang saya bener-bener narik dan full time, dan hasilnya seperti apa kalian bisa tahu sendiri. Dan kalau penonton-penonton baru mungkin baru tahu, baru lihat, jadi kemudian bilang omong doang dan lain sebagainya. Jadi tapi saya tetap nggak bakal nyerah, maksudnya jika ada hal yang kiranya bermanfaat saya bakal tetap bikinin konten tentang Grab. Nggak masalah mau dibilang omong doang dan lain sebagainya, terserah. Dan saya sekarang mau menampilkan pendapatan teman saya, dan jadi saya cari teman-teman saya yang sekiranya gacor, saya cari. Alhamdulillah dapat, tapi nggak mau diwawancarain dan nggak mau ngomong apa-apa. Cuman ada beberapa pesan yang disampaikan dia. Katanya suruh ya kamu aja yang ngomong kayak gitu. Kamu boleh lihat aplikasiku, riwayatku, tapi jangan. Tapi saya nggak mau ngomong. Kamu aja yang ngomong kayak gitu. Langsung aja, nggak usah basa-basi. Langsung masuk ke rekam layar. Oke, udah masuk rekam layar. Mohon maaf ini saya sensor bagian atasnya. Dan ini pendapatan hari ini baru dapat 12 karena baru narik ya, baru on. Dan ini yang kemarin, nah kalian bisa lihat sendiri, 18 antara tadi 20 ya, ada 18, 13 ini dikit, 21, 23, 227 ya. Kemudian ini 12 doang, ini 15, 200.000 ya, 200.000 satu. Kemudian 216, 18 strip. Ini 19 strip. Kemudian 15 strip. Habis itu 12 doang. Hai lumayan sih pendapatannya. 17 strip, 225. 18, 21, 13 doang. 10 trip. Seperti itu ya pendapatannya. Jadi kita lihat berapa toh itunya, apa namanya? Elite Plusnya tembusnya 236 ya. Jadi kalau kemarin konten saya bilang yang gacor itu 300. Kalau di kota-kota yang kayak Jogja mungkin 200 sudah bagus ya. Nggak harus 300 kayak gitu loh ya. Dan dia itu selesainya kalian bisa lihat di sini jam 11 ya, 11 malam. Jam 12, hampir 12 malam, jam 10 lagi, 11 lah ya. Kemudian jam 11 lagi, jam 10.42 berarti jam 11 ya. Jam 11.23 setengah 12. Jam 11.44. Dan on beatnya tuh nggak mesti guys, kadang jam 10, kadang jam 11, kadang jam 12 dia bilang kayak gitu. Yang jelas siang hari dia on beatnya. Ya. Ini malah jam 3 sore itu on beatnya kadang. Oh berarti yang dapat dikit-dikit, yang dapat 13, 12 itu on beatnya sore hari guys. Jam 4, jam 5 ya kan. Sore hari ternyata nih. Nah, 15 ini on beat jam berapa nih? Jam 9 pagi ya, 15 strip. Tapi lumayan sih uangnya ya. Hampir 200. Ya kan ada naik turunnya guys. Kalau Grab memang kayak gitu. Asal rajin tahu spot, insya Allah tetap gacor ya. Nggak itu guys, teorinya nggak beda jauh sama yang saya bilang, tahu spot intinya tuh. Tuh, ini jam 6 sore malah guys. Ini jam 12 siang. Ya. Udah ya, saya close. Oke. Kalian sudah lihat sendiri ya bagaimana tadi riwayatnya sudah saya kasih tahu. Seperti itu. Pendapatannya ya bagus-bagusnya 200 lebih ya. Nggak sampai 300. Ya mungkin kalau dia berpesan tadi, dia bilang memang orderan grup GrabFood saat ini tuh memang menyusut. Dari kebanyakan ini apa namanya orderan Grab bike-nya yang rame. Ini memang benar. Jadi kata teman-teman saya yang jalan Grab itu banyak yang bilang memang GrabFood sedang menurun gitu.
Kalau menurut saya ini fenomena ini karena ini guys. Jadi GrabFood memang sedang nggak dikasih promo banyak, promonya dikit. Dan Grab memang sedang fokus di Grab Bike. Kenapa? Buat ini melawan pesaingnya. Siapa itu pesaingnya? Ya si Kuning dan yang lain. Jadi dia bener-bener nggak mau kalah. Grab gimana caranya bisa naik, makanya dimunculkan ada Grab Bike hemat, kemudian promonya yang banyak gitu ya. Karena kayaknya mungkin ini Grab juga panik guys, panik karena ini ada si Kuning yang makin hari kok makin kenceng orderannya, penumpangnya makin banyak, makin setia. Mungkin Grab juga kerasa juga, makin berkurang penumpangnya, mungkin pindah dan lain sebagainya. Dan sekarang fokus ngasih promo di Grab Bike-nya, digencarin biar bisa bersaing lagi untuk merebut hati customer lagi gitu guys. Ini menanggapi komen dari Rangga William. Jangan kebanyakan ngoceh mas, nariknya tuh saya mau lihat riwayat Grabnya. Ya jelas saya nggak ada riwayat Grab mas, Bang A. Nggak tahu lah ya, ini orang mana, kayaknya orang Bandung mungkin ya. Kalau dari logatnya loh. Nah, Bang saya nggak narik Grab bang. Mungkin penonton setia saya bakalan udah tahu. Saya sekarang cuman absen Grab dan cuman ya bikin konten dan menyampaikan sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat buat kalian. Kayak gitu. Jadi kalau lihat riwayat saya nggak bisa, makanya ini tadi saya carikan orang-orang yang riwayatnya bagus. Dan kalau bisa saya wawancarai sekalian, tapi banyak banget di Jogja itu orang-orang gacor yang takut sama kamera, nggak berani ngadep kamera kayak gini, nggak berani. Makanya ya udah nggak apa-apa, saya ambil riwayatnya, saya izin, saya bikinin konten dan saya jelaskan apa aja yang sekiranya perlu disampaikan. Dan yang kedua yang dia bilang memang spot sangat berpengaruh. Yang dia bilang tadi jangan minder sama yang lain. Misalnya nih, antara jam 7 sampai jam 8 di Lempuyangan banyak banget orderan Grab Bike. Banyak banget orderan Grab Bike. Makanya jangan minder sama yang lain, gabung aja di situ. Bodoh amat, jangan menjauh-menjauh dari lingkup yang sekiranya bisa nyantol. Deket ikut parkir di situ, ngobrol sama yang sekiranya mau diajak ngobrol. Kalau kira-kira kamu dijauhin ya udah. Ya gimana caranya lah, kamu tahu diri lah. Kalau kita sopan pasti tetap kita diterima kok, kayak gitu aja. Jangan minder. Gitu dia bilangnya. Karena sebenarnya orang-orang di jalan tuh baik-baik guys. Sama-sama berjuang di jalan. Ya ada yang enggak, mungkin oknum-oknum tertentu mungkin ada, tapi kebanyakan yang baik-baik mesti ada guys. Kalian cari aja, jangan minder. Itu yang dia bilang. Lanjut. Ada komentar dari Dion Yuwono. Gak usah bikin konten Grab gacor. Hari ini gacor, besoknya anyep. Emang udah sistemnya kayak gitu. Banyakan driver daripada order. Mas, kalau udah masuk ke konten, itu masuk ke industri mas. Saya bikin konten Grab tujuannya juga kalian bisa menilai sendiri lah. Konten-konten saya meskipun saya bacot doang, di situ tuh ada isinya. Maksudnya saya tuh menyampaikan yang sebenar-benarnya. Kayak syarat wajib gacor, saya bilang yang sebenar-benarnya di Grab kayak gini, harus full time, harus sampai malam, harus overtime, harus pokoknya butuh waktu yang panjang gitu. Oh ya, ada poin yang ketiga yang penting yang disampaikan sama teman saya tadi. Emang overtime. Dia main misalnya kan dia kadang jam 9, kadang jam 10, jam 11, jam 12, antara jam itulah on beatnya ya, kadang sore. Tapi kalau kita hitung, kalau kita misalnya startnya dari jam 11 aja ya, jam 11 siang, dia selesainya itu jam 12 malam. Kalian bisa bayangkan.
itu berarti butuh waktu 13 jam lebih loh ya untuk mengumpulkan 20 orderan. Bayangkan, bener-bener kita itu waktunya habis di jalan ya. Jadi meskipun konten saya itu omong doang, tapi insya Allah di dalamnya tuh tetap saya kasih yang sebenar-benarnya yang terjadi di lapangan. Jadi saya tuh ini dulu, apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, saya tanya-tanya teman-teman dulu. Meskipun saya nggak jalan Grab, tapi saya tanya teman-teman Grab, saya meskipun cuma absen ya, apa yang terjadi saya ungkapkan. Jadi nggak kemudian kontennya itu kalian banyak lihat konten-konten yang lain yang kayak misalnya aplikasi penyedot orderan, itu real apa enggak? Hah? Gitu loh guys ya. Kemudian yang rame-rame kayak tombol ajaib apa gitu. Lah meskipun saya kasih judul kontroversial kayak gitu misalnya, tetap di dalamnya itu saya usahakan tetap ada nilai-nilai apa ya, hal-hal yang benar yang terjadi di lapangan gitu loh. Jadi kalian tuh bisa ngambil pelajaran. Jadi kalau saya disuruh berhenti buat bikin konten tentang Grab, mohon maaf saya akan tetap bikin. Karena memang sangat banyak teman-teman yang ya orang yang apa namanya nonton YouTube tentang Grab itu bukan hanya mencari solusi gacor, dia juga butuh yang namanya hiburan. Jadi pas nunggu orderan mungkin sambil nonton konten, atau mungkin dia juga nggak semut. Jadi tidak hanya semutnya banyak guys, tidak hanya cari cara untuk gacor, tapi gimana cara untuk ngadepin situasi itu juga penting loh mas bang ya. Jadi nggak harus gacor tiap hari, enggak, tapi gimana cara kita untuk ngadepin sistem itu. Oh sistemnya emang kayak gini, kita harus nerima nih. Kalau emang kayak gini berarti saya harus nerima, saya harus ngakalin jamnya gimana, saya harus istirahat yang tepat dan lain sebagainya gitu loh. Kalau kita mau tetap hidup di Grab dan menjadikan Grab itu penghasilan pokok, berarti kan kita harus bisa menghadapi itu gitu ya. Jadi saya tetap konten Grab mas, meskipun masnya larang ya. Meskipun bilang stop. Jadi YouTuber yang bikin konten yang abal-abal, yang bohong, yang cuman yang penting viewersnya banyak lah, dia nyari viewer sampai dia mau bikin konten yang menipu, itu aja penontonnya banyak. Bagaimana saya itu punya rasa kasihan juga sama teman-teman. Kok mau-maunya dibohongin kayak gitu. Lah, di sini saya tuh pengen meluruskan apa yang terjadi di lapangan, saya jelaskan kayak gitu guys. Itu salah satu motif saya kenapa tetap berkonten Grab ya. Oke, ini mungkin poin terakhir ya. Kita lihat dulu. Saya catat tadi guys. Oh ya, riwayat. Gimana cara membentuk riwayat? Ya nyantol. Nah, pertama itu kita harus pasang saldo dulu guys. Yang berani awal-awal tuh harus kita itu sadar diri, karena kita riwayatnya belum banyak, makanya stok saldo gitu ya. Ya minimal 100, katanya dia kayak gitu. Kalau berani 200. Nanti kemudian kalau akun kamu ngerasa udah kenceng, udah nggak usah pasang saldo, dia saldonya 0 terus, maksudnya nggak pernah top up gitu. Ya bisa kan, bisa naik, maksudnya kalau dapat orderan non tunai kan bisa naik kan, makanya nggak 0 terus. Tapi dia bilang kayak gitu kalau awal-awal belum punya riwayat banyak, memang kita harus berani stok saldo. Nanti kalau riwayatnya sudah banyak, kita berani loss tanpa top up kayak gitu guys. Jadi top up itu membantu biar kita itu punya riwayat banyak, karena kita bisa nyantol di mana-mana. Kemudian spot itu nggak bisa cuma satu kata dia. Jadi misalnya di bagian Jogja Utara, di Jombor gitu, kita itu harus berhenti di mana kita punya tempat tongkrongan lah di situ. Kemudian di stasiun Lempuyangan, stasiun Tugu, kita harus punya teman di sana, tempat tongkrong lah, jangan minder langsung gabung. Kemudian kalau emang di waktu-waktu Grab bike-nya sepi, kita harus juga punya tempat food. Kita cari entah di mana, di Jakal atau di mana kayak gitu ya, atau
di seturan, pokoknya cari, nggak boleh minder. Dia sih menekankan nggak boleh minder kayak gitu ya. Ya saya menyampaikan apa adanya aja. Cuman itu aja tadi ya, udah saya sampaikan semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Omong doang sih topik bicara ya, memang karena nama channelnya aja topik bicara ya, berarti saya harus ngoceh. Kalau nggak ngoceh berarti tidak menggambarkan nama channelnya gitu ya. Oke, salam satu aspal, semangat. Saya juga mau nge-grab guys nih, tak on bitin nih ya, tak on bitin ya. Tapi saya belum pakai celana. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Saya harus pakai celana dulu guys. Oke, berhasil bos. Saya nggak live on beat, saya ngoceh aja udah sampai sini. Saya lanjut narik grab dulu.